Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Imam Ahmadi selaku dosen pengampu mata kuliah hermeneutika, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi, yang berbahagia. Di sini saya mewakili dari kelompok 6 yang beranggotakan Naila Soroya, Tina Isnaini, dan saya sendiri Atabi Khordayana. Di sini kami sedikit mengulas tentang fungsi dan posisi konteks asbab an-nuzul. Yang pembahasan pertama yang saya sendiri yang menyampaikan. Yang pertama, pandangan ulama Islam klasik atau tradisional mengenai fungsi asbabun nuzul dalam proses penafsiran. 1. Ulama klasik, asbabun nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabun nuzul suatu ayat. Ulama klasik mengemukakan bahwa menafsirkan suatu ayat tidak akan sempurna jika tidak mengetahui tentang pengetahuan atau peristiwa tentang menjelaskan suatu ayat tersebut. Mengetahui tentang asbabun nuzul saat menafsirkan suatu ayat sangat membantu penafsir untuk memahami suatu ayat tersebut. Howard Federspiel mengemukakan bahwa kajian asbabun nuzul menekankan pada kondisi historis yang berhubungan dengan turunnya suatu ayat. Asbabun nuzul dianggap penting sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan analisis teks. Teori klasik membatasi asbabun nuzul hanya sebatas peristiwa historis dan pernyataan yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Muhammad Cirzin dalam bukunya Al-Quran dan Ulumul Quran menjelaskan dengan ilmu asbabun nuzul. Pertama, seorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Kedua, seorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Ketiga, seorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Keempat, seorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hambanya. Pada masa tabi'in, menafsirkan Al-Quran tidak hanya spesifik atau akan tetapi secara analisis dan melacak keilmuan dari beberapa aspek dengan beberapa model penafsiran. 1. Penafsiran tahlili, 2. Penafsiran ijmali, 3. Penafsiran muqarron, 4. Penafsiran maudhu'i. 2. Ulama tradisional. Ulama Islam tradisional adalah kelompok Islam adat yang mengkombinasikan ajaran Islam dengan kebiasaan adat kedaerahan dan kebiasaan yang dilakukan di seluruh dunia Islam. Tidak semua keyakinan dan praktek keagamaan Islam tradisional yang dikritik, hanya beberapa keyakinan dan praktek keagamaan tertentu seperti taklid, bid'ah, khufarat, tahayul, berbagai perayaan hari besar Islam atau maulidan, rojaban, dan lain-lain. Sebenarnya baik golongan Islam tradisional maupun Islam pembaru sependapat tentang pengertian taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama yang dianggap cukup tinggi pengetahuannya tentang agama tanpa menyelidiki sumber-sumber yang dipakainya dalam memutus suatu hukum. Dalam bahasa Hashim dengan agak pejoratif menyebut teuboga pamadegan soragan, tapi saukur ulailu tuturut munding. Jadi perbedaan dalam masalah taklid di antara kalangan tradisional dan pembaru sebenarnya terletak pada tarik ulur dalam masalah batasan keawaman seorang sehingga berpengaruh pada pola tindaknya taklid. Teknologi tradisional menurut Harun Nasution memiliki beberapa ciri. 1. Kedudukan akal yang rendah, ketidakbebasan manusia dalam kemauan dan perbuatannya,
3. Kebebasan berpikir yang diikat dengan banyak dogma. 4. Kepercayaan kepada sunatullah dan kausalitas. 5. Terikat kepada arti tekstual dari Al-Quran dan hadis. 6. Statis dalam sikap dan berpikir. Aliran dalam kalam ini diwakili oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah Bukhara. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mbak Tina Isnaini. Yang kedua mengenai urgensi asbabun nuzul dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Asbabun nuzul mempunyai arti yang sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran. Jika tidak memahami riwayat asbabun nuzul, seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik. Al-Wahidi, seorang ulama klasik, mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa serta penjelasan dengan turunnya suatu ayat. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengetahui asbabun nuzul akan menolong seseorang dalam memahami ayat. Jika mengabaikan riwayat asbabun nuzul, maka peluang kesalahan atau kekeliruan itu akan semakin banyak atau semakin besar. Dalam bukunya Muhammad Hirzin, yaitu Al-Quran dan Ulum Al-Quran, menjelaskan dengan ilmu asbabun nuzul, seseorang bisa mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Dan seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberikan perhatian penuh terhadap Rasulullah dan selalu bersama para hambanya. Asbabun nuzul terkadang berupa kisah tentang peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah supaya mengetahui hukum suatu masalah. Az-Zarqani menjelaskan lebih detail tentang sangat pentingnya mengetahui dan mempelajari asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran. Pertama, membantu memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Lafaz ini secara tekstual menunjukkan bahwa seseorang boleh melaksanakan sholat menghadap kemana saja. Tidak diwajibkan untuk menghadap Ka'bah baik dalam berpergian maupun di rumah. Akan tetapi, jika mengetahui bahwa ayat ini untuk orang berpergian ataupun orang yang sholat dengan hasil ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya salah, tidak sesuai yang dimaksud, maka akan dipahami bahwa maksud ayat di atas adalah memberikan keringanan bagi musafir dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib tapi sholat sunnah. Nomor 2, pengkhususan hukum dengan sebab, takhsis al-hukm bisabab. Yang nomor 3, manfaatnya yaitu dengan pengetahuan asbabun nuzul berfungsi untuk mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa. Yang nomor 4, memudahkan hafalan. Cukup tema yang kedua saya sampaikan. Kepada materi selanjutnya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu contoh penggunaan asbabun nuzul dalam ayat menurut ulama salaf dan tokoh modern atau kontemporer. Istilah modern dan kontemporer merujuk kepada dua era yang tidak mempunyai penggalan pasti. Kontemporer adalah kekinian atau kini, sementara modern adalah kini yang sudah lewat tapi masih mempunyai citra modern. Keterkaitan antara pandangan-pandangan para pemikir Arab kontemporer terhadap tradisi dan modernitas serta sikap dan posisi yang mereka ambil secara umum, setidaknya ada 3 tipologi besar pemikiran yang mewarnai dinamika pemikiran Arab kontemporer. Tipologi ini mewakili para pemikir Arab kontemporer yang secara
radikal mengajukan proses transformasi masyarakat Arab Muslim dari budaya tradisional modern kepada masyarakat rasional ilmiah. Jika ditinjau dari makna bahasa, teori asbabun nuzul itu memiliki beberapa arti kata nuzul. Menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata nuzul dengan ungkapan sebagai berikut. Salah satunya yaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfihani dalam kitabnya Al-Mufardat, kata nuzul itu mempunyai arti al-inhidar min ulumil ila safalin, atau meluncur dari atas ke bawah atau berarti turun. Contohnya antara lain firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi wa anzala minas samaa'i ma, ayat 22, yang artinya dan dia menurunkan air hujan dari langit. Yang kedua itu pendapat Imam Al-Fairuz Zabadi dalam kamusnya Al-Muhit Al-Hulul fil Makna. Kata nuzul itu mempunyai arti bertempat di suatu tempat. Contohnya antara lain firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Mu'minun ayat 29 yang berbunyi wa qur rabbi anzilni munzalla mubarakatan wa anta khairul munzilin, yang artinya dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, kata nuzul itu berarti al-ijtima' atau kumpul. Contohnya seperti dalam ungkapan atau orang-orang telah berkumpul di tempat itu. Sebagaimana para ulama mengatakan kata nuzul itu berarti turun secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Contohnya seperti firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 7 yang berbunyi Qul huwallazi anzala 'alaikal kitaba minnahu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat, yang artinya dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ada isinya. Para ulama mempunyai beberapa arti dalam mengartikan kata nuzul, sedangkan menurut jumhur ulama dalam artian istilah memiliki arti kata nuzul dalam konteksnya dengan Al-Quran atau dari arti kalimat nuzul Quran tidak perlu menggunakan arti yang hakiki, yaitu yang berarti turun atau bertempat maupun berkumpul, melainkan perlu memakai arti yang majas atau arti pinjaman atau tidak asli. Jika dicermati langkah-langkah dalam menafsirkan teks era kontemporer saat ini itu sangat diperlukan diaplikasikan dalam konteks kekinian saat ini, karena seiring dengan rentang waktu dari silam terdahulu itu sangat berbeda, maka penafsir itu sangat penting untuk mendekati teks Al-Quran. Caranya memperhatikan konsep mikro dan makro ketika Al-Quran diwahyukan. Yang dimaksud dengan asbabun nuzul mikro itu adalah untuk melihat kembali turunnya teks ayat Al-Quran. Tujuannya untuk mengaji konteks mikro ini adalah memperoleh pemahaman yang logis yang baik atas keseluruhan kondisi teks-teks Al-Quran diturunkan. Maka dalam menafsirkan teks Al-Quran hendak dilihat dalam penafsiran adalah konteks mikro 1 dan mikro 2, yang dimana menerjemahkan makna teks Al-Quran dari teks mikro 1 menuju makro 2, maksudnya melacak teori asbabun nuzul Al-Quran di era zaman turunnya dan bagaimana teks tersebut jika diterapkan saat ini banyak terjadi perbedaan. Dalam setiap kejadian asbabun nuzul itu selalu berkaitan dengan kisah-kisah sahabat Nabi. Karena itu peristiwa asbabun nuzul itu sangat bermanfaat bagi penafsir Al-Quran. Dalam pengetahuan asbabun nuzul ada 2 sigot, yakni pertama sharihah dan mumtamalah. Untuk mengetahui bagaimana sebuah peristiwa asbabun nuzul ini sering dilandaskan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sesuai kesahihannya.
Berikut hadis yang dinyatakan Al-Wahidi yang berbunyi yang artinya tidak boleh berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali dengan berdasarkan kepada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Selanjutnya, Syahdur memiliki pendapat yaitu terkait dengan asbabun nuzul tidak dapat dipisahkan dari pandangan dia yang terkait dengan konsep wahyu Al-Quran. Di era kontemporer ini juga muncul sejumlah karya dan pemikiran tentang asbabun nuzul. Di antara karya-karya tersebut adalah asbab an-nuzul, yaitu tahdid mafahim warad syubuhat karya Muhammad Slim Abu Asy, asbab an-nuzul an al-sahabah wa al-mufassirin karya Abd al-Fatah, Abd al-Ghani al-Qadi, dan yang lain-lain. Menurut Syahrud ini, keberadaan asbabun nuzul itu jika benar hanya membantu untuk menjelaskan historis pemahaman dan proses interaksi manusia dengan ayat-ayat at-tanzil pada waktu ia turunkan. Selanjutnya, pedoman dasar yang digunakan para ulama mengetahui asbabun nuzul melalui riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah dan sahabat itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai sesuatu yang bila jelas maka ia mempunyai hukum marfu yang disandarkan kepada Rasulullah. Al-Wahidi mengatakan tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kitab kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya. Metode ulama kuno itu kadang-kadang melupakan sisi internal sama sekali, hanya mentarjihkan riwayat-riwayat saja, atau kadang tuh melupakan sama sekali sisi eksternal, hanya mengandalkan analisis formal terhadap bahasa teks yang menyebabkan terperangkap ke dalam kekeliruan sebagaimana yang dialami oleh para mutakalim. Ketika menginterpretasikan sebuah teks, mereka itu mengandalkan satu konsep analisis, yaitu majas atau metafora, sebuah konsep yang kemudian berubah menjadi konsep ideologis. Para ulama itu membuat kriteria untuk menyikapi asbabun nuzul melalui riwayat, antara lain yang pertama, apabila ada dua riwayat yang berbeda dan salah satunya lebih sahih dan lainnya tidak, maka yang dipegang adalah riwayat yang lebih sahih. Kedua, apabila sanad riwayat tersebut sama kesahihannya, maka salah satunya diutamakan apabila perannya menyaksikan peristiwa atau karena ada peristiwa semacamnya. Yang ketiga, dua riwayat tersebut sulit ditarjih, maka pemecahnya adalah diasumsikan ayat yang turun berulang-ulang sebagai sebab yang disebutkan. Pijakan utama untuk penanggalan bagian-bagian Al-Quran adalah riwayat-riwayat sejarah dan tafsir. Jadi kesimpulannya materi hari ini itu adalah asbabun nuzul itu mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika memahami riwayat asbabun nuzul suatu ayat. Ulama klasik mengemukakan bahwa menafsirkan suatu ayat tidak akan sempurna jika tidak mengetahui tentang pengetahuan atau peristiwa tentang penjelasan suatu ayat tersebut. Mengetahui tentang asbabun nuzul saat menafsirkan suatu ayat itu sangat membantu penafsir untuk memahami suatu ayat tersebut. Ulama Islam tradisional adalah kelompok Islam adat yang mengombinasikan ajaran Islam dengan kebiasaan, adat kedaerahan, dan kebiasaan yang dilakukan di seluruh dunia Islam. Tidak semua keyakinan dan praktik keagamaan Islam tradisional yang dikritik, hanya beberapa keyakinan dan praktik keagamaan tertentu seperti taklid, bid'ah, kufarat, tahayul, berbagai perayaan, hasil hari raya besar Islam atau mauludan, rojaban, dan lain-lain. Dalam salah satu langkah-langkah menafsirkan teks era kontemporer saat ini tuh sangat perlu
diaplikasikan dalam konteks kekinian karena seiring dengan rentang waktu dari beberapa silam terdahulu sangat tentu berbeda, maka penafsir sangat penting untuk mendekati teks Al-Quran. Baik, kesimpulan materi asbabun nuzul ini adalah asbabun nuzul ini mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabun nuzul suatu ayat. Terkait dengan asbabun nuzul ini tidak dapat dipisahkan dari pandangan yang terkait dengan konsep wahyu dan Al-Quran. Di era kontemporer ini juga muncul sejumlah karya dan pemikiran tentang asbabun nuzul. Ulama klasik mengemukakan bahwa menafsirkan suatu ayat tidak akan sempurna jika tidak mengetahui tentang pengetahuan atau peristiwa tentang penjelasan suatu ayat tersebut. Mengetahui tentang asbabun nuzul saat menafsirkan suatu ayat sangat membantu penafsir untuk memahami suatu ayat tersebut. Ulama Islam tradisional itu merupakan kelompok Islam adat yang mengkombinasikan ajaran Islam dengan kebiasaan, adat kedaerahan, dan kebiasaan yang dilakukan di seluruh dunia Islam. Tidak semua keyakinan dan praktek keagamaan Islam Tidak semua keyakinan dan praktek keagamaan Islam tradisional yang dikritik, hanya beberapa keyakinan dan praktek keagamaan tertentu seperti taklid, bid'ah, kufarat, tahayul, dan berbagai perayaan hari besar Islam. Langkah-langkah dalam menafsirkan teks era kontemporer saat ini sangat perlu diaplikasikan dalam konteks kekinian saat ini, karena seiring dengan rentang waktu dari beberapa silam terdahulu tentu sangat berbeda, maka penafsir sangat penting untuk mendekati teks Al-Quran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.